Teman-teman, gue ketemu sebuah artikel yang cukup menarik ini ya. Coba gue langsung share aja ke teman-teman ya. Ini artikelnya masih baru banget nih, masih baru banget. Ini dia. Jadi judulnya adalah Resiko Negara yang Terlalu Tergantung Pajak, Indonesia Ditubir Masalah. Dilihat sudah lebih dari 4.900 kali ya, hampir 5.000 kali. Inilah.com ya, dari inilah.com. Jumat 1 November, jadi masih baru. eh kita lihat siapa ya pembicaranya. Eh, gue nggak tahu. Ini ada nih. Ini orang ini ada kelihatan kok. Nah, ini dia ya. Bapak DSY. Kita nggak tahu siapa Bapak DSY. Mudah-mudahan beliau eh, berkenan ya untuk kita bacakan ya. Inilah.com. Nah, kita bacakan teman-teman ya. Robert Nozick, seorang filsuf politik dari AS, dalam bukunya yang memenangkan National Book Award ya, Anarchy, State and Utopia, mengkritik pajak yang terlalu tinggi sebagai bentuk eksploitasi. Ketika rakyat dipaksa membayar pajak tanpa imbalan yang setara, maka hal itu setara dengan kerja paksa. Oke, kata Nozick. Pemerintah telah bersiap meningkatkan penerimaan pajak, termasuk rencana pengenaan pajak pada barang-barang yang sebelumnya tidak kena pajak seperti bahan pangan tertentu dan beberapa kebutuhan dasar. Oke. Data terbaru menyebutkan 82% pendapatan negara saat ini berasal dari pajak. Angka yang tampaknya memberi stabilitas tetapi juga menyeratkan potensi risiko besar. Mengapa negara dengan sumber daya alam melimpah Indonesia harus begitu bergantung pada pajak? Apakah ketergantungan ini sehat? Apa pula risiko terbesar fakta tersebut? Tetapi bukankah penerimaan negara hanya dari pajak? Yang lain kan kecil. Pajak adalah alat pembangunan atau beban masyarakat. Pajak memang memiliki peran sentral sebagai sumber bagi negara untuk membiayai berbagai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Negara-negara Nordik seperti Denmark dan Finlandia mengandalkan sistem pajak tinggi demi kualitas hidup yang baik bagi warganya. Oke, memang katanya sangat tinggi ya. Di Denmark PPh itu 56% bos. Gila bos, setengah harga bos. Tetapi semua itu dibarengi dengan kesehatan yang gratis, pendidikan tanpa biaya, dan jaminan sosial yang menyeluruh. Oke? Sebegitu baguskah Denmark? We don't know. David Ricardo dalam teori ekonominya berpendapat bahwa pajak adalah alat penting bagi negara untuk mengelola kebutuhan publik dan memelihara ketertiban masyarakat. Oke? Namun di Indonesia katanya ya, lagi-lagi kita nih, tingginya pajak tidak serta-merta diimbangi dengan layanan publik yang memadai, terutama layanan pajak ya. Layanan pajak rusak, layanan pajak Indonesia ini ya. Jalanan yang rusak, fasilitas kesehatan yang terbatas, dan sistem pendidikan yang masih tertinggal menjadi bukti bahwa alokasi pajak seringkali tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Kita telah teman-teman ya. Yang pertama, jalanan yang rusak. Gua rasa nggak juga ya. Gua kurang tahu kalau di daerah-daerah, tapi kalau di kota besar kan Jokowi sudah bangun banyak jalan ya. Oke lah kalau jalan sih. Fasilitas kesehatan yang terbatas, gue kurang tahu karena gue tidak pakai BPJS, tapi sepemahaman gue BPJS cukup oke ya. BPJS cukup berhasil. Maksud gue masyarakat dapat pengobatan gratisnya, tetapi kualitas kesehatan gue tidak tahu ya. Kualitas obatnya gue sih agak ragu juga sih. Dan sistem pendidikan yang masih tertinggal. Ini betul teman-teman ya. Sistem pendidikannya itu rusak kacau balau ya. Indonesia itu salah satu negara yang paling susah membaca saat ini. Paling susah literasi. Susah banget. Bahkan kita pengguna TikTok nomor satu di dunia. Kalau nggak salah ya sekarang ini ya. Memang kacau loh Indonesia ini. Menjadi bukti bahwa alokasi pajak seringkali tidak sejalan. Guru besar pajak dari Hubert H. Humphrey, School of Public Affairs, University of Minnesota AS, menyatakan bahwa tingginya pajak hanya bermanfaat jika pemerintah bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya di hadapan rakyat. Itu benar, tapi kan itu hanya retorika aja. Katanya dalam buku The Crisis of the Tax States, menyatakan bahwa ketergantungan negara pada pajak harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. Betul, ini kan retorika doang, omong kosong ini. Schumpeter melihat pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara pemerintah dan rakyatnya. Jika rakyat merasa pajak hanya menjadi beban tanpa ada perbaikan dalam kesejahteraan, legitimasi pemerintah bisa terganggu. Betul. Robert Nozick ya, seorang filsuf mengatakan tadi ya, yang dia bilang itu ya. Oke. Di Indonesia, perasaan eksploitasi ini bisa muncul ketika pajak semakin tinggi tetapi tidak ada peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup rakyat. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya pajak itu tidak
tidak ada perubahan. Pajak kita tuh sudah lama nggak berubah, sejak 2020 kalau nggak salah ya. PPh Badan 22%, PPh-OP itu seperti itu. Tetapi ada kenaikan di PPh-OP kemarin Undang-Undang HPP, tapi kan itu untuk orang super kaya ya, orang-orang yang kelas menengah kayak kita-kita ini nggak kena. Oke, ledakan sosial di ambang pintu. Sejarah telah mengajarkan bahwa pajak yang terlalu memberatkan bisa memicu ketidakpuasan sosial. Salah satu contoh paling terkenal adalah Revolusi Prancis. Pada masa itu, rakyat Prancis, terutama kaum jelata, merasakan betapa pajak yang tinggi hanya memperkaya kalangan elit. Salah satu tokoh revolusioner waktu itu dikenal atas seruannya berapi-api, "Matilah kalian para financier." Bagi rakyat jelata, para pengumpul pajak ini dianggap menyengsarakan mereka dan akhirnya kemarahan rakyat memuncak menjadi revolusi Prancis yang berdarah. Wow. Ketidakpuasan akibat pajak yang berat bisa mengarah pada perubahan sosial yang ekstrim. Indonesia mungkin belum sampai di titik itu, tetapi data Bank Dunia menunjukkan bahwa 20% orang terkaya Indonesia menguasai lebih dari 45%. Gila, kekayaan nasional. Di sisi lain, jutaan rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan, betul ya. Setelah melansir laporan itu, pesawat jet untuk si kaya, sepeda untuk si miskin. Apa ini? Director of Fiscal Justice Center of Economic and Laws Media Wahyudi Askar mengatakan, jika seluruh aset atau kekayaan 50 juta Indonesia dikumpulkan, nilainya setara dengan kekayaan 5 orang terkaya di Indonesia. Oh, jelas dan telanjang sekali, ada kesenjangan ekonomi yang sangat luar biasa. Jika beban pajak terus meningkat tanpa perbaikan nyata dalam pelayanan publik, ketidakpuasan masyarakat dapat berpotensi menjadi gelombang protes yang serius. Ironinya, di Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam ya. Ada minyak, ada gas alam, batu bara, dan banyak lagi ya. Namun, alih-alih mengandalkan kekayaan ini, pemerintah memilih mengandalkan pajak. Sebaliknya, negara-negara di Timur Tengah seperti Qatar dan Arab Saudi memanfaatkan pendapatan dari sumber daya alam mereka, terutama minyak ya, untuk menopang ekonomi dan membebaskan rakyat dari pajak penghasilan yang tinggi. Oke, tapi beda bos. Di Timur Tengah itu kalau nggak salah ya, negara ikut terlibat dalam bisnis. Tetapi kalau di Indonesia kan negara tidak boleh berbisnis ya. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan kau tidak salah ya. Di Qatar tidak memberlakukan pajak penghasilan karena kekayaan minyaknya mencukupi. Oh, oke. Di Qatar nggak ada PPh. Dalam debat Billion, guru besar ekonomi mengatakan negara-negara kaya sumber daya alam seringkali gagal memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat. Ia berpendapat bahwa kegagalan itu disebabkan lemahnya institusi yang tidak mampu mempertanggungjawabkan hasil kekayaan alam tersebut kepada masyarakat. Pendapat yang sejalan dengan istilah masyhur yang dikemukakan Richard Rorty bahwa negara-negara kaya sumber alam justru seolah mengalami kutukan sumber daya alam. Oh, natural resources curse. Di Indonesia, ketidakmampuan dalam mengelola hasil alam berarti rakyat justru yang menanggung beban lewat pajak. Ya, betul. Ya, iya. Tapi kan ini teori, Bos. Apa solusinya? Apa yang bisa dilakukan? Nah, ini dia solusi, teman-teman ya. Ini dia. Kita senang nih ya kalau teman-teman kasih solusi. Indonesia perlu segera meninjau kembali kebijakan perpajakannya. Pertama, negara harus memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal agar ketergantungan pada pajak bisa dikurangi. Gini bos ya, uang gua susah ngomong ya. Sumber daya alam Indonesia itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Orang-orang itu ada di lingkaran kekuasaan dan mereka itu bisa ngatur pajaknya, bisa ngatur aturan. Bagaimana bos? Susah bos. Ini mah teori doang. Bagaimana? Coba deh lihat pertambangan-pertambangan di aduh, susah deh. Sudah dikuasain, susah ini. Nggak bisa ini. Sumber daya alam udah dikuasain sama oknum. Sulit, bos. Paul Collier menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus disertai dengan institusi yang transparan. Mana ada transparansi? Dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil kekayaan tersebut bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Kedua, transparansi dalam penggunaan dana pajak menjadi keharusan yang kian misaya. Betul ya, betul. Transparansi, transparansi, dan transparansi. Kalau nggak ada transparansi, berarti lupakan integritas omong kosong itu anti korupsi ya. Adam Smith, Adam Smith lagi nih, menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban sosial, tetapi negara wajib mengembalikan manfaatnya kepada rakyat dalam bentuk yang nyata ya. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibayarkan rakyat bisa dipertanggungjawabkan. Kita tahu
Pajak adalah instrumen yang penting bagi pembangunan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan tepat, ia bisa menjadi ancaman serius. Ketergantungan yang berlebihan pada pajak tanpa ada perbaikan dalam kualitas layanan publik akan menimbulkan ketidakpuasan sosial yang berbahaya. Dengan kekayaan alam yang besar, Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk mengurangi beban pajak rakyatnya. Oke, selesai. Ada yang komentar nih, korbannya pedagang susu Boyolali. Gimana mau bikin usaha rakyat maju, pajaknya diintip terus. Baru mau belajar jalan kakinya diserempeng. Pantas Bapak itu pilih tutup usahanya, tapi orang pajak nggak mikir. Di belakang Bapak itu ribuan petani susu menggantungkan hidupnya, ironis. Ingat Jenderal Dandeles dengan politik tanam paksa, dengan mengabaikan kesejahteraan para petani. Jika dengar kita menerapkan pajak tinggi terhadap kegiatan ekonomi rakyat, bla 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 bla. Oke. Gua gimana mau komentarin teman-temannya. Ini karena gue dapat artikel dari temen ya, dan menarik juga artikelnya. Cuman setelah kita baca ya itu semua sangat-sangat normatif ya teman-teman. Hanya memberikan informasi-informasi mengenai teori-teori perpajakan gitu loh. Dalam prakteknya itu sudah terlalu sulit gitu. Dalam prakteknya lu mau menggunakan sumber daya alam itu sudah dikuasai oleh sekelompok oknum gitu loh. Di mana orang-orang itu saling menggarap demi kekayaan diri dia sendiri. Mana ada itu pajak-pajakan, mana ada semua udah diatur. Sulit-sulit ya. Tapi itu di negara Konoha sih gue rasa ya. Mungkin gue salah dengar, bukan di Indonesia sih. Jadi apa yang bisa kita sarankan kepada Pak Prabowo? Lagi-lagi dan lagi-lagi dan lagi-lagi gua mengucapkan kepada Pak Prabowo ya, hukum dibenerin dulu. Oke, kita lihat deh penangkapan orang koruptor. Oke, bagus, itu bagus. Tetapi sistemnya bagaimana, Pak? Sistemnya diperbaiki, transparan. Hukum harus transparan. Kalau tidak ada transparan, tidak ada hukum. Kalau ada transparansi, maka ada hukum. Itu aja, Pak, ngomongnya ya. Sekarang kita lihat di kantor pajak. Di semua kantor pajak ada poster larangan merekam. Bagaimana bisa menerapkan hukum kalau tidak transparan, Pak? Gitu Pak Prabowo ya. Hukum, transparansi, tadi kan kata Bapak itu kan yang ketiga pendidikan. Memang betul pendidikannya, memang sampah tuh pendidikan di negara kita ini susah sekali ya. Ya mau gimana sekarang? Jadi solusinya bagaimana? Solusinya dari atas sebenarnya, dari kepala ya. Ikan kan busuk dari kepalanya ya, kata siapa kemarin, kata Pak Prabowo ya. Prabowo-nya dulu nih, Bapak punya visi apa untuk pendidikan kita? Bagaimana? Jangan cuma makan siang bergizi, itu mah ya makan siang aja, tetapi kualitas pendidikannya bagaimana, Pak? Gurunya dulu perbaiki. Guru, Pak. Dosen, guru. Gimana mensejahterakan guru-guru ini? Tolong dong kasih mereka kesejahteraan. Kembali lagi, visi dan misi dari seorang presiden sangat penting ya. Kita lihat negara-negara kayak Cina kan eh, visi presidennya. Negara-negara Barat, Amerika, negara-negara Asia juga banyak ya. Visi dari presiden itu sangat penting. Kalau visinya jelas, anak buahnya itu gampang untuk menerapkan teknis-teknisnya. Tetapi kalau visinya terlalu umum, visinya itu visi yang normatif, orang bingung, lu maunya apa, bos? Kalau orang bingung, maka koruptor jalan terus, gitu, Pak. Tapi dimulai dari hukum yang ditegakkan, dimulai dari transparansi dalam dalam pelayanan publik dan pendidikan oke lah dijalankan gitu Pak. Kalau sumber daya alam lupakanlah sulit Pak, itu sudah dikuasai oleh para konglomerat di mana orang-orang itu juga orang-orang di dalam kekuasaan. Jadi nggak bisa disentuh. Kalau disentuh malah kita yang tenggelam, malah si Pak Presiden yang nanti tumbang malah repot. Itu deh. Gitu Pak ya. Oke Pak, itu aja teman-teman ya. Semoga terbantu. Kalau ada artikel silakan disampaikan lagi. Mudah-mudahan kita akan bisa bacain. Makasih.